Wow, apakah ini? Kalau gue lihat-lihat ini ada pernah diliput kah? Iya, ini kita dapat waktu dari koran Jawa Pos waktu awal-awal. Oh, yang di highlight di sini adalah void-nya ya. Betul. Ini sih. Dan ini kalau misalnya dibuka nih, tuh. Iya, Orang ini, juga masih susah ngelihatnya. Tuh, ini Karena juga. jedanya ini pun juga kecil ya. Dan kocaknya ini tangganya menarik sekali loh guys. Ini modelnya kayak bisa amphitheater ya kalau Iya. bilang ya. Ya. Hai, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Hai teman-teman, kali ini kita lagi ada di daerah Jakarta Barat. Nah, aku pengen ngajak teman-teman untuk masuk ke rumah yang menurut aku itu sangat amat menarik. Kenapa? Karena rumahnya walaupun gelap, ternyata kita bisa belajar kalau gelap itu nggak samanya jelek loh untuk rumah. Bisa terasa lebih adem mungkin, terus sama juga walaupun gelap, rumah ini juga sangat terang loh di dalamnya. Kenapa begitu? Karena dia punya void yang sangat panjang dari bawah sampai atas. Penasaran isinya kayak apa? Yuk kita temuin dulu sama arsitek sekaligus pemiliknya. Halo, saya Matius Renato sebagai arsitek dari MRAD Studio. Kita di bidang ini udah bekerja lebih dari 5 tahun. Biasanya kita menangani arsitektur dan interior juga untuk bidang desain. Nah, setelah melihat video kali ini, semoga desain rumah kita bisa membantu buat inspirasi kalian semua. Thank you. Nah, ini dia yang punya rumah sekaligus arsiteknya. Namanya Mas Ren. Oke, Mas Ren, ceritain dong ini luas bangunannya berapa, luas tanahnya berapa, sama konsepnya apa? Oke, kalau kita coveringnya tuh ukuran 914. 9 kali 14. Ya, sekitar 120 meter persegi lah ya. Jadi ini lantainya ada berapa lantai sih? Jadi kita ada 3 lantai. Nah, untuk total 3 lantainya kita ada sekitar 250 meter persegi 200 totalnya meter untuk persegi. 3 lantai ya. Oke. Itu termasuk ada area semi outdoor juga di atas. Oh, ada area rooftop ya? kebukanya, iya ada rooftopnya. Oke. Terus konsepnya gimana nih? Soalnya gue lihat lu gelap-gelap gitu, men. Betul. Jadi sebenarnya untuk tone kita lumayan industrial. Oh, industrial. Barang-barangnya juga mungkin materialnya kita yang raw material sama warnanya juga lumayan gelap. Karena pertama consideration kita tuh pengen banyak cahaya masuk, nanti bisa lihat di dalam. Ini Sama padahal ketutup semua ya? tuh secara fasad ini kan sebenarnya lihat matahari kan datang dari depan ya. Iya. Jadi kita balancing supaya warna tuanya tuh kalau kena terang tuh masih nonjol gitu. Oh iya, ibaratnya kalau misalnya gelap, hitam dikasih cahaya jadi bisa jadi abu-abu gitu. Betul. lah ya. Jadi warnanya sebenarnya mungkin ngomongnya bold kali ya, Iya, bukan iya, gelap. iya, iya. Warnanya bukan gelap lah, Oke. warnanya lebih bold. Nah ini buat bagian depan juga sebenarnya kita kalau dilihatnya ada tanaman di kiri, terus kita juga ada pasang untuk yang nanti sih kalau panjang dia makin turun lah. Oh iya, makin cantik ya. Sama area atas juga sebenarnya kelihatan kita bagian depannya kita taruh banyak tanaman. Oh, jadi posisi tanamannya nih ya teman-teman di bawah zigzag nih 1, 2, 3. Iya, betul. Jadi Betul. rumahnya jadi variatif nih. Iya. Terus boleh nggak sekalian masuk nih? Iya, Gua boleh. mau lihat dong ini rumah lo. Kayaknya kedepannya ini bakal menjadi sesuatu nih. Apakah bisa menjadi Jadi kos-kosan di sini? Soalnya semuanya kebuka nih. Enak Betul. banget nih. Ini sebenarnya hitungannya buat 2 mobil. Ini buat 2 mobil. Jadi satu di sini, satu di sana. Oh. Nah, ini emang kita bikin pagarnya tuh sebenarnya bukanya bisa masuknya Size. gede. Iya, size-nya gede. Oh. Kalau untuk yang ini kita bikin dia folding. Oke. Nah, jadi kan karena lebar kafling kan sebenarnya kita terbatas buat parkir mobil. Betul. Nah, jadi dengan begini, ya, nah, Oke. jadi ini masuknya gampang nih. 2 ke 1, 10 sama buat Tiduran. Iya, ini 3/4 dari lahan kebukanya. Oke. Nah, makanya kita akalin sebagiannya kita pakai folding. Terus kalau misal buat posisi kayak gini, bukaan pagarnya tuh mesti berapa sih? Ini kan oke lah 3 meter gitu ya. Buat si ininya nih berapa? Oh, jadi ininya kita segininya ambilnya sekitar 4 meter nih buat manuver beloknya. Oh, manuver beloknya 4 Betul, meter. ya kita ambil manuver beloknya. Jadi kalau kita masuk dari sisi sana, ini langsung Serut masuk, gitu. langsung mundur lagi. Ini enak nih ya, jadi Enak. nggak nabrak mana-mana ya? Betul, Oke. rekomendasi sih mungkin lebih cocok city car yang kecil kali ya. Iya. Soalnya segini kan. Dia Oke, buat- terus di bagian sini nih, ini apaan ini nih? Karena ibaratnya kalau gue lihat sih ini kayaknya lu tahu diri ya kalau di Iya. kecil ini kan susah hidup ya. Oke. Jadi nggak dikasih rumput nih, jadi Iya. tanaman kering nih. Nah ini tiba-tiba Betul. ada apa nih? Ini sebenarnya Servisnya. iya ini sebenarnya dalamnya pompa. Kalau bisa lihat dari samping, ini ada bukannya. Oh iya di situ ya Cuman buat anginnya. ini ya? kita cover pakai material ini clay sih, tahan outdoor. Ini buat mirip supaya sama fasad yang di depan.
Ah, yang itu ya? Iya, jadi boxnya kita bagusin lah. Ah, oke. Dan di sini lucunya nih, tiba-tiba lu kasih kayak grill begitu ya? Betul. Why? Ini plat grating, bawahnya kita masih batu, bawahnya langsung tanah. Jadi buat resapan sebenarnya. Oh, buat resapan. Nah, cuman ini kan buat area mobil. Jadi kita bagi kalau ini sebenarnya aksesnya juga masih yang ke bawah tetap kanopi kan. Iya. Ya, jadi ini kasarnya buat akses jalan lah. Iya. Supaya mobil tetap di yang batu alam karena kan dasarnya tetap bisa lebih kuat. Iya. Kalau misalnya dikasih batu split doang, tiba-tiba keinjak-injak ya akhirnya kerendam Betul, juga kan. iya. Makanya dikasih si grating ini ya. Iya, betul. Terus di sini tuh ada pintu masuk nih. Betul, tapi ini mesti dari samping. Iya. Ini nanti kita bisa buka dari samping. Ini Ini akses servis. Oh, servis. Betul, jadi pintu masuknya 2. Nanti bisa lihat di dalam. Kalau ini kita ada satu ruangan studio kecil nyambung sampai ke pantry. Tapi kalau pintu utama kita termasuknya dari sini. Oh, oke. Tapi ini lucu juga ya. Lu tadi kan raw material ya. Betul. Ini berarti kayak dicetak ya. Kita cetakan langsung dari semen acian gitu sih kita coba. Ini lu nyetak sendiri nih ya. Iya. Terus nggak lu apa-apain lagi? Enggak, kita cuma clear coat aja. Oh, clear coat aja? Clear coat aja, ya. Oh iya teman-teman, jadi kalau misal walaupun di raw material, kalau di outdoor tetap harus clear coat. Betul. Dan itu Buat- maintenance berapa kali sih? Kita tuh udah 2 tahunan tinggal di sini. Nggak pernah ada maintenance yang kita ulang sih. Kayak Belum ada? belum ada. Coating, waterproofing semua masih aman sih. Aman? Aman. Oke, nice. Belum ada. Terus habis itu ini pun juga udah di-expose aja ya. Betul, So sama. arsitek kamu, kamu sangat arsitek sekali. Lulusan dari mana sih? Oh ya, by the way, nih lu punya kantor arsitek. Minta dong Betul. Instagramnya apa coba? Kita kalau mau lihat proyek-proyek kita di mrad.studio di Instagram. Oh, @mrad.studio. Iya. Oke, jangan lupa di-follow ya teman-teman. Ya, silakan. Oke, next. Nih ada sesuatu nih. Ini karena ini rumah lu sendiri, pasti Betul. lu trial and error nih ya. Betul. Karena gue lihat di sini ada 2 jenis untuk kamprotan nih. Iya. Oke, boleh ceritain nggak? Ini kamprotan apa dan itu kamprotan apa? Oke, jadi kalau yang ini kita sebenarnya ada konsep warnanya juga. Oke. Untuk yang ini kan kalau dilihat untuk dinding kanan kiri tetangga, karena dia stepnya lebih gede, kita warnanya pakai yang lebih muda sebenarnya buat netralin supaya warna rumahnya kan tadi tua tuh, Iya, betul. lebih mencolok rumahnya dibanding dinding tetangganya. Iya, kayak kutu lo jadi. Ya, kan kelihatan. Kalau nggak ntar jadi rumahnya yang tenggelam. Ya. Iya. Kalau ini kita kamprotnya roll. Oh, ini pakai roll ya? Ya, jadi bedanya abis kita roll, warnanya kita custom. Oke. Jadi ini warna kita pilih. Ya, cuman kalau yang ini lebih beda. Ini natural stone-nya kita semprot. Oh, ini yang semprot ya? Ya, Oke. semprot. Jadi ini lebih rapih, lebih rata juga. Oke. Dan ini dua brand yang berbeda? 2 brand yang berbeda. 2 brand yang berbeda, oke. Betul. Terus untuk bagian sininya, ini juga ada material yang lain nih teman-teman. Betul. Kalau ini dia modelnya clay. Jadi bata expose tapi dia modelnya clay. Satu dia lebih enteng. Pengaplikasinya juga lebih gampang ya. Aplikasinya lebih cepat, lebih gampang. Terus dia sama sih, kita cuman clear coat aja sekali buat supaya lebih ke nggak lumutan sebenarnya. Cuma supaya nggak lumutan Iya, aja. karena kan kita nggak ada cleaning ya, nggak ada cleaning session atau kan panas hujan panas. Jadi kita cuman clear coat aja ya. Sejauh ini ya begini sih, kayak dari setelah kita pasang juga sih nggak berubah, penurunan warna juga nggak ada sih. Nice. Dan lucunya ya, pas kita masuk ini kan pakai batu alam ya. Betul. Batu alam kayaknya 30 enggak deh. Ini 60 kali 30. Iya, 30-60. Apa 20 nih? Enggak ya? Sekaki sih 30 biasanya. Kaki gue kecil men, nggak nyampe. Nah ini tuh pakai dipanjangin ya sampai ke terasnya ya. Dipanjangin sampai ke teras. Dan pas masuk nih teman-teman nggak langsung lihat ya udah rumah aja, enggak, dikasih ada tamannya Iya. lagi. Gue yakin ini pas malam pasti enak banget nih ya. Jadi kayak ada lampu-lampunya soalnya. Ini ya karena ini juga kita kan ada jarak. Sebenarnya kadang bisa taruh bangku juga sih buat semi outdoor di bawah. Tanamannya juga kadang tergantung mataharinya suka kita ganti-ganti. Oh ya Iya, bisa tuker-tukeran ya, soalnya tinggal Betul. pot doang ya. Betul, karena ini kan lumayan dalam. Oh iya. Jadi kadang suka ada pasang yang tinggi. Ya kita bisa pindah-pindahin sih gitu. Tergantung arah mataharinya. Nah ini untuk plafonnya sendiri, lu pakai apa nih? Nah ini sih kita semuanya kalau ini bahan outdoor. Jadi ini WPC termasuknya. Ini kita ambil yang serat kayu, cuman ini bukan solid wood asli. Oke. Jadi dia ya sama nggak ada maintenance-nya. Tapi kalau untuk bagian depan di sini tuh apaan sih? Ini gue keluar lagi nih soalnya. Ini dia satu brand sih untuk motif kayu ini sama WPC yang kayu tiang ini. Dia satu brand ya? Satu brand untuk yang motif kayu. Ini WPC juga nih berarti? Bukan, kalau ini dia clay. Ini sama clay. kayak yang di... Sama yang tadi ya? Iya, sama yang di dalam. Ah. Kalau ini untuk kayu, ini clay sama kayak yang kita pakai buat di
box pompa. Sekarang boleh nggak gue masuk nih? Boleh, silahkan. Dan ini lucu juga, tidak punya handle dia sebenarnya. Iya. Kalau ini solid, ini jati solid. Ini kita pakai pivot, jadi ya didorong aja. Oke, jadi udah nggak perlu handle lagi ya. Betul. Dan tebel, Bo. Tebel banget. Iya, lumayan. Ini 6 cm ya? Lebih. Ini ada 8, tapi ini ada rangkanya di tengah. Oh, di dalamnya ada rangkanya lagi ya? Buat ngurangin beban sih. Dan ini cukup kedap nggak sih? Lumayan. Kalau kedap sih suara kita tes nggak keluar karena ini yakin tutup aluminiumnya juga kaca mati. Dan ini jeda-jeda ini lo kasih mohair ya kayaknya? Iya, betul. Kita kasih mohair. Nah, Supaya lebih rapet. sampai di sini, ini tuh ada ruangan apa nih? Kali ini kita mungkin sebutnya foyer ya. Oh, ini foyer sebenarnya. Iya, jadi kalau rak-rak bawah sih ini ya buat sepatu daily activity lah. Jadi kalau kita terima tamu yang mungkin kayak orang Bang atau apa yang sekilas, Tapi kita cukup biasanya iya ini lumayan banyak sih. Soalnya bisa sekitar 3-4 orang ngobrol. Ini juga ada meja yang buat kita misalnya ada semua activity. Ini berapa sih? Menurut gue ini ruang tamunya terkecil yang pernah gue datangin. Terkecil ya. Tapi proper, enak. Ini buat lebar ruangannya kita ambil 1,4. Oh, 1,4. 1,4. Angka yang cukup aneh. Karena biasanya 1,2, 1,5 gitu. Maunya 1,5 tapi keterbatasan lahan ya. Keterbatasan. Iya, jadi kita ambil 1,4. Kita cari yang paling dekat kapasitas 2 orang standar biasa sama ini sekitar 2 meter lah. Dan ini lantainya lu pakai apa berarti? Kita full pakai SPC. Oh, SPC. Untuk dari entrance masuk ini kita pakai SPC. Semua nyambung ke dalam kecuali area pantry baru kita ganti pakai granite tile. Oh, yang ada daerah agak basah lah ya. Sebenarnya SPC-nya tahan sih untuk basah, cuman kita pakai ini juga supaya buat ngebagi. Kan kita konsepnya open plan nih. Oh iya, karena Iya, open plan jadi either kalau di plafon atau nggak di lantai Betul. itu yang dibedain. Betul, jadi kalau dilihat plafonnya sama lantainya pas berubah material lantai, atasnya juga kita ganti tekstur, Iya. jadi ruangannya kebagi. Iya. Iya. Ada gunanya juga ya, gue jadi belajar Arsitek ya? iya Arsitek juga ya? teringat. Oh wow, apakah ini? Kalau gue lihat-lihat ini ada pernah diliput kah? Iya, ini kita dapat waktu dari koran Jawa Pos waktu awal-awal. Oh, yang di highlight di sini adalah void-nya ya? Betul. Ini sih aslinya. Ini aslinya Ini ya? aslinya. Oke. Iya sih, men. Mataharinya banyak ya masuk sini ya? Iya, ini kan sekitar setengah 12 ya. Iya. Sekarang lagi pas highest-nya lah. Iya, setengah 12 betul. Biasa dia kurang lebih sekitar 20 menitan sampai jam 12 gitu. Ya, hampir segini mataharinya. Habis itu udah hilang lagi. Tapi cahayanya masuk, cuman maksudnya nggak sampai nyorotnya, nggak mengganggu. Nggak terik juga loh. Nggak terik. Iya. Dan enak sekali nih, dan nggak ganggu orang nonton juga sebenarnya. Betul. Ininya makanya kita ini didalemin untuk TV-nya. Iya. Kita kasih dep ke dalam. Dep ke dalam. Koleksinya baik sekali. Lu udah mengoleksi ini dari kecil kah? Karena gue melihat Donald bebek. Nggak kecil-kecil banget ya. Wow, dan semuanya ditata menarik ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya emang punya koleksi, emang kalau ditata menarik jadinya bisa bercerita nih. Ya, biar kelihatannya banyak aja sih. Iya. Biar kesannya anaknya seru gitu. Ini juga lampunya kalau dilihat kita ini kan sebenarnya overall buat nyorot ke itemnya. Cuman kalau yang atas kalau malam kita nyorot ke dindingnya buat cover buat balancing tinggi dinding yang di atas. Oh ini yang tadi lu bilang ya, dindingnya semuanya acian ya? Betul. Dan nggak dicat? Nggak dicat. Oke. Dan karena dia gayanya industrial, emang ada percampuran kayak gini-gini, emang wajarnya begitu ya, emang harus begitu. Kalau terlalu rapi malah jadi aneh ya. Betul. Emang mau kayak gini sih mungkin yang bawah lebih kelihatan ada cloudy-cloudy-nya ya. Iya. Kayak kesannya kayak wash out gitu ya kayaknya ya. Tapi kita nggak cat, kalau ini kita langsung finish acian. Oke. Tapi di bagian luarnya balik lagi dengan hama yang kayak di depan tadi. Karena ini nyambungnya sama dinding depan. Tapi lucu banget lu kasih, either lu daripada ngasih lampu taman tapi dikasih lampu atas gitu ya? Full. Atas bawah nembaknya. Oke. Sebelum nyampe sana gue pengen lihat dulu deh. Ini kitchen set lo. Apakah lu anak pemasak nih? Karena ini gede banget lo nih. Karena kita mungkin terlihat besar karena kita gabung. Kan nggak ada sekatnya. Ini kan udah sekaligus pantry, island, sama meja makan ya. Kita jadiin satu. Oh iya benar. Iya. Dan ini gaya modern sekali untuk sekarang ya. Karena pantry-nya nyambung sama meja makannya. Iya. Nah ini untuk berarti, ini pakai apa ini? Kuadrat ya? Enggak, ini kita Granita Wisma Sahati sih. Ini ukuran berapa? Kok kayak nggak kelihatan ada? Iya, kita slab gede 120-240. Oh ini 240-nya ya? 240, makanya kalau ini kelihatan yang ada sambungan, yang ini island lebih kelihatan nggak ada sambungan lagi. Ini full bentuk kita pakai, makanya lebarnya dapet kan. Iya. Ini yang tipenya undermount ya? Iya. Ini pas motong gini berarti nggak mungkin tukang biasa dong?
Dia harus tukang. Iya, kita udah pakai tukang granit yang emang udah biasa ngerjain sistem ini, karena kalau enggak potongannya dia nggak bisa di-airin lengkung gini nih. Iya, ngebikin bevel gini Betul. nih. Iya. Nggak sembarang tukang nih. Dan ini semua sudah salah, nangis kita Iya, semua. ada yang harus beli baru lah. Iya. Ih, enak sekali kitchennya. Iya. Dia udah ada Ini built-in dishwasher. dishwashernya. Betul. Ini dryer, kita ada 2. Satu lagi kita ambil yang sistem kayak drawer buat tarik itu, jadi Oh iya iya iya. sebenarnya panjang ke dalam. Iya, daripada kelihatan di atas begini lebih baik di Iya, bawah ya. Oke. Dan ini lampunya lu bikin diri. Betul, ini custom juga. Tuh kan, gue udah nggak pernah ngeliat beginian nih, makanya gue pas gini ini kayaknya lu bikin diri deh. Karena kalau nggak panjangnya nggak dapet nih buat 2 meja kan. Iya bener. Jadi ini kita custom untuk lampunya. Terus Aisu ini kalau ini plafonnya ini lu bikin pakai apa nih? Kita veneer. Oh di veneer Iya, ya? kita pakai veneer, terus warnanya sebenarnya relatif mirip sama warna-warna HPL-nya. Iya. Warna kayunya rada mendekat, cuman uratnya mungkin beda ya. Iya, Jadi iya. sebagian HPL, tapi kalau ini kita pakai veneer, terus kita cari yang match barengan sama warna HPL kita. Kalau untuk HPL-nya sendiri, ini lu pakai apa nih? Soalnya ini HPL-nya bagus loh nih. Kadang kalau kita lihat di sampel kan bagus. Betul. Tapi pas jadi gulungannya udah keluar, yo Iya. kenapa jadi Ini sih ngeri gitu? Kita mereknya dari CS Laminate. Oke. Iya. Dan dia ada teksturnya ya? Betul, kita Tekstur ambil yang kayunya tekstur. bagus loh nih. Iya, ini Kayak asli. semua lemari tapi push sistemnya buat kayak Jeneko, terus Semuanya masuk Iya. gitu ya. uh, Oke, dan di sini ada ini ada ruangan sebenarnya. oh ini ada. Ini kamar mandi. Oh, ini ada di sini. Oke, ini powder room berarti ya? Iya, Oh iya, powder room bener-bener ya? betul. Buat tamu lah. Iya, buat tamu ya. Iya. Gue tahu. Nih GB. Iya, GB. Sejauh ini cuma GB yang punya. Iya, benar. Betul. Jadi demonya. Iya. Oh gitu. Betul. Jadi air bersihnya yang keluar duluan. Oh sekalian ya. Iya. Jadi air bersih ini pas sudah selesai cuci tangan buat Betul, buat dia. flash. Jadi nge-flashnya yang bekas dorong tangan kita lah. Iya. Jadi apa ya? Reuse. Reuse. Oh, oke. Eco friendly banget. Nah, untuk di ruangan ini dia sengaja dibikin gap nih. Jadi orang tahu kalau ini bukan pintu kamuflase nih kayak yang di situ. Betul. Ini apa nih? Kalau ini nyambung sama yang tadi ada pohon di depan. Oh, yang Iya. pintu kaca tadi ya? Betul. Jadi ini studio slash ruang servis. Oke. Ini lu kerja di sini? Kita ada tim yang kerja di sini biasanya. Cuman tergantung harinya sih. Nggak tiap hari. Nggak tiap hari ya? Tuh. Ya, barang-barang arsip Ya kayak ini gini. sampel-sampel. Sampel-sampel. Oh, itu yang pintu yang tadi yang masuk ya? Ini jadi kalau daily-nya sebenarnya kita bisa. Biasa kalau kita lagi kerja di sini kita buka terus pakai ini doang sih. Ini doang. Jadi adem banget. Iya. Jadi nggak perlu pakai AC-AC-an ya. Tuh. Dan kocaknya ini tangganya menarik sekali loh guys. Ini modelnya kayak bisa amphitheater ya kalau Iya. bilang ya. Ya. Benarkah begitu konsepnya? Nah ini soalnya kita perlu ekstra ruangan. Jadi kalau di bawah ini kita cor karena ada gudangnya. Oh. Oke. Iya, jadi sekarang kita pakai buat gudang ininya. Di dalam sini tuh masih ada. Oh iya, gudangnya ya dapat ruangannya lebih Iya, gede lumayan ya. dalam buat di area sini. Makanya lantai sampai bordes pertama kita tutup cor. Nggak pakai besi. Sisanya baru kita pakai rangka besi sampai ke atas. Ah, iya tuh besinya tuh ya di situ. Tapi bener kalau misalkan ada ruangan yang space-nya cukup, kalau mau bikin tangga buat gudang bawahnya, bikin 2 kayak gini bisa dipertimbangin ya. Malahan dapat ruangan storage-nya emang bener-bener kayak ruangan storage ya. Iya. Oke, kita boleh naik atas ya? Boleh. Oke. Dan ini tangganya lu pakai. Kalau ini solid kayunya. Oh, ini solid ya? Iya. Kalau buat tangga kita pakai solid buat handle sama stepnya. Nah ini void yang tadi ngeliat tanaman pintu masuk depan. Oh iya, jadi kayak pas lagi jalan pun kita juga masih disuguhin sama pemandangan hijau-hijauan. Iya. Kalau kita lagi pakai yang tinggi, tanamannya bisa segini sebenarnya. Dan ini karena di sini posisinya besi-besian begini, makanya lampunya tuh ditaruh di dinding. Banyak banget yang lu selalu lupa loh kalau orang bikin tangga tuh butuh lampu banget. Betul. Kadang soalnya kalau kita nyorot ke atas pun sebenarnya terlalu tinggi sama terlalu lebar juga kan. Iya. Sebenarnya jadi kita bikin ini levelnya kan semata orang aja gitu. Dan ini lampunya muter ya. Lampunya muter. Jadi emang kalau misalkan kalau buat di tangga ya temaram-temaram aja ya, nggak Iya. perlu kencang banget lampunya. Betul. sebenarnya. Karena kan eye level juga, terus jaraknya kan kecil. Jadi makanya kita tutupin dari depan ininya supaya lampunya nggak langsung nyorot. Oh ini custom, Custom. lu bikin. Bikin. Oke. Emang anak arsitek semuanya bikin aja sendiri walaupun dijual gitu ya. Betul.
Kayaknya nggak puas gitu kalau nggak bikin diri. Nah, ini kita di lantai 2 yang void-nya tuh nyambung sama yang di atas. Tapi ini void-nya gede sekali loh. Iya. Ini berapa void-nya berarti nih? Ini void-nya sekitar 3x3, 3,5 lah. 3,5 kali? 3,5 kali. Kayak 5 deh nih men. Hampir. Makanya kesannya jadi megah banget ya. Iya. Ditambah lu pakai railingnya juga kaca. Iya, jadi ini boneless dari bawah juga ngeliat ke atas, nggak kelihatan ada temboknya. Iya, betul. Ya, dengan harga yang benar ya dapat Ya, barang yang benar bisa. Nah, ini ada ruangan entertain nih kalau gue bilang. Entertain, ruang kerja lah. Kita sebenarnya buat kita kerja daily. Cuman sebenarnya ini juga dari dinding ini kita settingannya buat kamar satu lagi. Oh, nextnya Bisa buat satu kamar lagi. Terus ini juga makanya kita tetap ada jendela di samping yang buat nyambung ke belakang. Nih sebelah sini nih. Jadi ngeliat dapat view juga ya ke taman belakang ya. Ini tapi kalau misalnya di sini kayaknya nggak jadi kamar kerja, sini nih jadi kamar main. Kayak diajak main mulu gitu loh. Ada Uno, ada Mario, yuk main PS yuk main Nintendo yuk gitu. Nggak direkomend untuk dimainin sih. Jangan. Oh, kita tunggu nanti kalau kau punya anak nanti. Kau akan kalah dengan anak perempuanku. Oke, ini lu suami istri kerja ya? Kerja, iya. Gila. Ini buat home office. Buat home office-nya. Oke. Di sini ada Star Wars. Ada Walt Disney. Ada Disney. Abis itu ada Hunter x Hunter. Tontonan kita nih. Iya. Umurnya dekat berarti ya? Mirip ya. Ya dong, dekat dong. Oke, ini berarti barang-barang lo yang pas lu jalan-jalan inilah ya yang. Iya, biasa kalau kita pergi ada aja lah yang dibeli. Ada aja, harus ada yang dibeli. Harus ada. Terus di sini storage semua nih isinya. Iya, kebanyakan sih bawahnya isinya ya box-box bekas simpanan gini sama barang-barang lain lah. Ya, tapi bawahnya kita pakai buat storage. Iya, buat boxnya aja kalau dijual lagi juga masih menarik. Kurang lebih. Dan di sini gue lihat apakah lu drummer? Enggak sih, kalau sampai drummer sih enggak. Cuma itu koleksi, itu seri hard rock. Kalau dilihat tiap kota beda-beda ada nama negaranya. Oh, jadi kayak setiap lu kemana, instead of lu ngambil magnetik, lu ngambil yang kayak gini ya. Ini kan ada khusus ininya nih, landmark negaranya. Oh iya. Kan kita biasa pasti datang ke tempat-tempat itunya kan. Seru banget. Oke, ini kamar mandi ya berarti ya? Iya, ini second kamar mandi kedua lah. Kita udah siapin. Kamar mandi anak lah ya? Iya. Ini kok lucu banget sih. Masuknya lengkung. Melengkung gitu ya? Iya, betul. Nggak flat. Dan ini satu-satu apa mosaik? Ini satu-satu? Satu-satu. Satu-satu masangnya. Ya kadang kalau emang lagi bareng, kadang tinggal berdua juga butuh 2 kamar mandi sih. Oh gitu ya? Ya, you don't disturb mine, I don't disturb yours. Oke. Dan ini dia lu panjangin ya, betul. SPC-nya Ini ya? SPC nyambung. Satu material sampai atas. Jadi begitu. Jadi biar kesannya kayak panjang gitu ya? Iya. Oh, pintar sekali. Oke. Dan di sini ada ruangan apa? Oke, kali ini master bedroom, satu-satunya kamar kalau saat ini. Oh, satu-satunya kamar untuk saat ini ya? Iya. Sampai nanti pada saat kebutuhan. Sampai saat dibutuhkan lagi. Iya. Oke, ini lampunya nih. Gue lihat ini udah dinyalain semua, tapi ini kenapa mati ini? Ini kita smart lamp soalnya, jadi kita biasa antara voice command atau ya kita nyalain pakai di handphone. Voice command tuh yang au gitu nggak? Siri. Oh, Siri. Iya. Indahnya pada saat masuk ke dalam kamar lo ngelihat sepatu lo yang tersusun rapi. Warna-warni juga. Playful sekali rumahnya. Ini cat ya? Enggak. Ini HPL, tapi yang solid color. Soft touch, ini chest laminate juga. Dan ini nggak ada ininya ya? Nggak ada teksturnya. Tekstur dan tapi nggak kalau disentuh nggak ninggalin jejak ya? Iya, makanya dia ngomongnya dia soft touch. Jadi bahannya kalau digaruk rada kayak karet, halus duko gitu. Apa namanya? Nama HP-nya? Namanya chest laminate yang soft touch. Chest laminate yang tadi ya? Iya. Kasih tau harga. Orang pinter ya lu. Ini bagus. Kita full chest laminate di sini. Oh gitu. Disponsori ya? Hampir. Hampir. Terus habis Sebagian. itu dia punya edging-nya nggak? Ada, tapi kita nggak pernah pakai edging. Kalau bikin tuh HPL ketemu HPL lebih bagus tuh. Di amplas. Nggak ada, kita nggak ada edgingnya. Tuh kayak gitu semua. Ini meja juga ujungnya nggak ada edging. Edging itu warna nggak akan 100% sama. Iya betul. Tebelannya juga pasti beda. Jadi lu tusir aja gitu ya? Iya, tusir amplas terus tusir. Jadi kita semua HPL ketemu HPL.
Tapi di sini nih, ini lu nggak lu kasih lampu, bro? Ini Enggak keren sih. banget loh nih sebenarnya kalau Iya. bisa dikasih lampu. Harusnya ada lampu ya. Iya. Apalagi warna-warnanya kan deng 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 deng. Dan ini kan pasti berubah dong. Ada yang Nah, dulu, ada yang iya. mana, gitu. Jadi ini aja. ceritanya kocak deh. Ini belum ada kabinetnya, tapi lu udah lu kasih beginian. Iya, jadi emang luasan dari ranjang ketemu lemari ini sebenarnya adalah satu lemari lagi. Oh, harusnya ada Space-nya. satu lemari lagi. Betul, harusnya satu lemari lagi. Cuman untuk sementara kita segini masih cukup. Jadi untuk supaya ruangannya nggak terlalu kosong, sebenarnya kita pakai ini. Pakai pembatas ini. Cuman pembatas ini sebenarnya dalamnya juga ada jalur listrik buat kita pasang TV atau kadang kita pakai ini ketutup putih nih. Kita bisa bungkus jadi ada proyektornya buat kalau malam nonton. Oh, oke. So, nanti bisa ada proyektornya ya di sini Iya. ya. Kita cepet pasang cuman kayak gini nih ada cantolannya satu gitu. Pokoknya kita bisa ganti-ganti sebenarnya. Oke. Dan ini tempat tidurnya juga lucu ya. Jadi agak storage tapi agak semi Jepang sebenarnya. Karena Iya, dia karena kayak tatami kadang gitu ya. kita suka nanggung kayak ada space kosong yang nabrak tembok itu kan selalu masalah ya. Kalau Iya, kegedean jadi space kosong, kalau kecilan orang lewatnya susah gitu. Jadi kita biasa naikin aja sih sekalian gitu untuk naruh-naruh daily barang juga bisa. Nah ini modelnya juga soft touch, makanya halus. Mau dipakai sweat Kayak color. satin ya. Iya, jadi bawahnya ini semua udah barang-barang yang kayak Oke. kebutuhan buat ranjang dan lain-lain dah. Iya. Jadi udah masuk sini semua. Masuk semua. Dan ini kenapa lu bikin melayang nih yang ini nih? Ini satu- tujuannya buat naruh-naruh barang aja ya? Iya, ini buat taruh barang sama sebenarnya tadi buat railing buat jaga ini juga. Ini kan Oh. tempat depan. Biar nggak offside gitu. Iya, nggak usah. Boleh ya gue buka ya? Boleh. Ini bisa dibuka. Ini di. Oke. Dan ini sih nggak secara privacy ini lumayan karena kita double layer kan. Jadi kalau nggak orang yang bener-bener ngeliatin fokus banget ke dalam nggak ada masalah. Nggak akan bisa kelihatan lah ya. Iya. Ini bener nggak? Oke. Nih, soalnya gue penasaran nih. Kalau misalnya ini kan lu di perumahan yang cukup padat ya. Terus habis itu tapi lu berani sekali untuk membuat ada jendela di kamar tidur lo. Betul. Makanya lu kasih secondary skin ini ya. Iya, secondary skinnya. Ini juga kita ada jarak kalau dilihat. Jadi buat maintenance jaraknya kita ada sekitar 40 cm. Jadi orang bisa lewat. Iya, buat ngecat lagi ya. Oke, dan ini kalau misalnya dibuka nih, tuh. Iya, Orang ini- juga masih susah ngelihatnya. Tuh. Ini Karena jedanya ini pun juga kecil ya. Iya, jadi ini kita juga kalau Nih. Tunggu bentar. Ini kayak sekayu bukan ya? Enggak. mirip ini Viridi. Viridi. Iya, tapi sama kayak sekayu. Oh, pantesan dia bisa di luar ya. Iya. Oh iya, jadi WPC itu teman-teman nggak semuanya itu buat outdoor ya. Emang ada beberapa yang buat indoor aja, tapi outdoor itu perlu yang benar-benar dibuat outdoor. Kenapa? Betul. Karena dia ada lapisan UV-nya. Ketebalannya beda. Ketebalannya beda, Iya. lapisan UV-nya, harganya pun beda. Iya. Mau nangis harganya. Tapi paling kerasa itu di tekstur ya. Kalau pas dipegang dia Betul, lebih kasar. lebih kasar. Kalau misalnya yang buat interior dia lebih apa ya? Lebih rata ya kalau Lebih rata. Ya karena dia coatingnya beda sama tebalnya kan. Oke, dan ini dia ada pintu menuju ke mana saja. Nah, ini sih sebenarnya jadi ini nyambung sama panel headboard. Iya. Jadi kelihatannya ini ya, sama semua ya. Tuh, Dan silakan. karena jenis HPL-nya juga begini, jadinya nggak kelihatan ya. Nggak Bang. kelihatan. Ya terima kasih. Oh iya, Nih. di sini gue bertamu lah. Dan ini dia terang sekali ya, by the way. Iya, ini full kita pakai hampir satu sisi sih ya ngomongnya mungkin ya jendelanya. Iya. Dan ini pakai glass box loh. Iya. Kalau glass box tuh biasanya dia memancarkan, bukan meneruskan ya, memancarkan ya terang banget di sini. Nah, untuk di sini lu bawahan ini nih pakai apa nih? Nah ini sama deckingnya nanti di atas bisa lihat juga. Ini sama serinya sama yang fasad. Oh gitu. Cuman ini decking modelnya. Bentar. Gue pengen megang. Oh iya, benar. Iya, dan ini sebenarnya kalau dibandingin sama cari keramik atau granital, yang paling keset tetap ini sih. Oh, tetap ini yang Iya. paling anti slip lah ya kalau Iya, dibilang ini ya. sebenarnya paling anti slip sih kalau dicoba. Oke. Tapi dia ada melengkungnya kah apa gimana? Dia ada klipnya, kelihatan nggak nih? Jadi ini yang bikin nggak melengkung. Cuman kita di sini kita bikin ada satu yang kita potong kecil buat maintenance rambut ya. Oh, oke. Maintenance buat floor drainnya ya. Iya, buat maintenance floornya. Cuman overallnya sih enggak. Oke, tapi untuk dindingnya lu pakai keramik kayu. Betul, itu pakai keramik kayu. 120 kali 60 nih ya. Iya, Ini kita ada di lantai 3 nih sekarang. betul. Dari tadi kita belum ngomongin atap nih. Ini atap berarti lu pakai apa?
Nah, atapnya ini kita jadi karena kemiringannya segini, jadi ujung-ujungnya ada talang. Oke. Jadi sebenarnya di balik plafon ini ada rangka utama, ini kita cor semua. Oh, ini cor? Iya. Nah, ini lebih pendek karena kita ngakalin supaya talangnya nggak beda level jeglok gitu. Oh, oke. Jadi kita turunin lagi, makanya ini sampai segitu. Cuman emang kita konsepnya emang pengennya supaya beda level kemiringan. Ya. Ini kan derajatnya beda ya. Ya. Nah, ini beneran cor berarti, bukan besi, bukan apa? Ujung-ujungnya cor, tapi sisanya besi. Oh, ini besi. Iya. Nah, ini tuh lu punya skylight nih. Ini bikin skylight ini nih gak gampang loh. Apalagi suka rembes biasanya orang. Betul. Nah, ini lu triknya gimana nih supaya nggak Nah, rembes? ada caranya, tapi kelihatannya mungkin harus pakai drone. Oh, harus pakai Jadi drone. kalau dilihat ini kan perbatasan si rangka besi Iya. ketemu sama plafon. Iya. Di atasnya itu jangan ganti material dulu. Jadi kita masih ada kacanya lagi overlap. Oh, di overlap ini kacanya. Iya, jadi nggak ada sambungannya. Oh. Sama kalau kanan kirinya, itu besinya itu mesti duduk di atas tembok supaya nggak ada overlapnya. Jadi jatuhnya selalu keluar. Selalu keluar. Iya, jadi ada satu yang menang. Oh, jadi emang dibikin overlap Iya. terus. Dan ini kayaknya satu slab ya kacanya ya? Satu slab, Apa? dua slab. Dua slab. Karena kita bawanya yang susah. Bawahnya Bawahnya yang susah, kita dua slab. Tapi di slabnya itu potongannya ada di rangka Tengah, yang iya tengah betul. itu ya. Kita Jadi nggak buat kelihatan itu. ya? Iya. Oke. Dan ini nggak rembes nih. Nggak rembes. Oke. Nice. Nah, di sini ini dari tadi gue perhatiin ya, railingnya semuanya pakai kaca ya. Jadi Iya. biar see-through semua ya berarti ya. Betul, kecuali yang ini doang. Ini kita ketemu barang lama aja kita custom supaya ya gini. Jadi kita nggak bisa nge-reach deket sih. Oh, di sini lu kasih. Ini ada perkuatannya, ini nggak bakal jatuh punya, keras kan. Iya, ini keras nih. Sama kita kasih jarak sih supaya jaga-jaga untuk jatuh ke belakangnya. Karena ini satu-satunya buat tahanan doang. Dan ini lu kasih apa nih supaya akrilik ya? Iya, ini sebenarnya kita biasanya bisa taruh buku atau apa buat di sini supaya nggak jatuh. Tahanan kadang langsung plong ke belakang. Iya, kadang ada beberapa tuh yang bikin kayak gini terus ditaruh aja kaca full gitu kan. Tapi kayaknya bosen ya, agak Iya. plain ya. Iya, Jadi iya. kalau ini dikasih akrilik tapi dia satu-satu. nih, Satu-satu, teman-teman. iya. Terus bentukannya juga di bevel gitu. Iya. Oh, jadinya menarik ya, kesannya kayak laci gitu ya. Iya, di bending. Oke. Terus habis itu sebelah sini ini rencananya bakal jadi ruangan apa? Jadi ini harusnya sisa ini kamar. Ini bakal jadi kamar Ini lagi. menjadi kamar lagi, makanya ini ada jendela juga kita paksain di bawah. Oh. Supaya waktu ini jadi kamar, ini masih ada jendelanya untuk naik ke outdoor. Oh, oke. Nggak akan ketutup. Beneran nextnya kayak jadi kontrak, jadi kos-kosan. Curiga ya gitu nih. Nah ini ada buat, di sebelah situ ada buat ini ya? Ada, jadi mesin servis kita semua di sini. Oke. Dari lemari ini kita bawatin, nah ini mesin ini area servis termasuk toren, terus water heater, mesin AC. Oh jadi kayak ada berandanya lagi ya di sini ya? Iya. Boleh ya, gue buka boleh ya? buka aja. Kalau keluar ke kanan gitu bisa ngeliat ke void bawah. Oke. Sini yuk. Come here. Oke. Ini seru juga ya. Jadi masih bisa dapat berandanya juga di atas nih, buat ngeliat ke bawah nih. Dan di sini juga lu kasih lampu-lampu lagi ya, lampu sorot. Betul, ini, iya. Ini nih. Jadi kalau pas malam dia juga karena ini dia pakai cat kamprot, Iya. jadi teksturnya keluar lagi gitu Iya. ya. Oh, sangat dipikirkan, very arsitek. Ternyata di sini ada ruangan lagi. Gue pikir ini lemari loh. Ini lemari yang dua. Oh, yang dua ini lemari. Iya, kalau ini sih kita standar lemari buat ya koper gitu-gitu lah ya. Oh, iya. Barang dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya ruangan entertain ya. Iya, kita kalau proyektor kan bisa pindah-pindah antara di bawah apa di atas. Ininya full 200 inch-nya segini. 200 inch. Iya, 1 sampai 2. Iya, full ini. Satu tembok ini pokoknya ujung ke ujung. Oh, ini emang udah lu desain, ini harus 200 inch. Makanya ini kan satu-satu tembok cat putih di rumah. Oh, yang lain? Nggak ada kan? Oh iya bener, yang lain tuh ini ya. Jadi Iya. ini tujuannya buat si Proyektor. proyektor. Iya, maksimal 200 inch dia. Jadi full ceiling to plafon. Floor to ceiling. Oh, floor to ceiling. Kalau panjangnya? Segitu. Iya, segitulah dari tangan sampai sini lah kurang lebih. Anjir, seru abis dapat bubirung beneran ya jadinya ya. Oh,
tinggal suaranya. Suaranya, nah itu salah satunya makanya sebenarnya aluminium juga rada harus dipilih kelasnya. Oke, kenapa? Karena tingkat kedapnya beda. Oke. Minimal satu dari merek, kan beberapa merek ada ya relatif harga juga, tapi desibelnya dari tiap aluminium itu beda. Oke. Iya, kadang kan orang milihnya itu kan kalau nggak aluminium mungkin yang double glass atau apalah kedapnya beda. Iya, Nah, iya. kalau kita aluminium yang ini kita grade-nya rada tinggi dikit, naik dikit, tapi bukan yang paling tinggi jadi yang banyak pilihan. Tengah-tengah ya? Tengah-tengah. Cuman emang kita cari yang rada lebih kedap. Jadi kita udah tes sound dulu supaya nggak bocor. Jadi kalau kita lagi ada tamu, kita bisa movie night di sini. Abis itu kita bisa barbekyuan. Itu makan deh outdoor di sini. Kalau udah jam 3:30, jam 3:30 tuh udah full adem. Oke, dan ini dipanjangin ya si kamprotan ini ya? Iya, ini nyambung sampai atas. Oke. Tadi malahan lu bilang lu ada satu yang lu pelajarin dari cat kamprot kayak gini nih. Paling bagus sebenarnya nggak betul. dikasih tali air ya tadi lu bilang Iya, ya. tetap. Ini sih sebenarnya bikinnya slab gede, jadi kayak gini sih. Sebenarnya ini kan kepisah nih. Kelihatan jadi dua slab yang berbeda kan. Iya. Kalau ini kan cuman nyambung. Sebenarnya kalau misalnya gini kan kelihatannya orang jadi kelihatannya lebih kayak dua slab gede gitu. Cuman emang cat tekstur itu enaknya kita ukurannya kita bisa tentuin. Oke. Tapi kalau dikasih tali air malahan dia lebih banyak Lebih lainnya. kelihatan ya. Ini lu ide banget ada beginian. Ini aroma angin. Oh gitu. Itu kan muter deh. Oh. Jadi ngadepnya si ayamnya ngadepnya beda-beda. Oh gitu. Dia bisa muter sendiri. Bisa muter sendiri. Gitu. Kok kayak ada di luar negeri? Harusnya ada sih. Harusnya ada sih. Harusnya ada sih. Iya, itu aroma angin, ntar dia muter sendiri. Oh, dia muter-muter sendiri aja ya? Iya. Ini bikin sendiri ya? Nemu sih. Nemu? Nemu sih. Oh, belinya di sini apa di luar? Di sini. Di sini ada? Iya, ada. Oh, seru bisa ada begini-beginian. Oke, dan ini semua tanaman asli nih ya? Tanaman asli, iya. Cakep sekali. Oke, di rumah waktu itu bangun 1,5 tahun. 1,5 tahun kurang lebih. Biayanya berapa tuh? Roughly sih sekitar untuk spek yang kurang lebih mirip lah ya, karena kan kita biasa beda luasan dikit, beda material dikit gitu kan selera orang, jadi kan pasti kan ada naik turun dikit karena bangunan itu kan per meter. Ya, betul. Jadi kan ya beda 10.000 per meter kali 100 meter udah pasti beda. Iya, beda. Ya, jadi roughly-nya mungkin per meternya kurang lebih sekitar 9 jutaan lah. Kaliin luas bangunannya itu kurang lebih sekitar 250 ya. Oke, ini tahun berapa waktu itu lu bangun? 3 tahun, ini tahun 3 tahun yang 3 lalu. tahun ya, 2-3 tahun yang lalu. Iya, berarti 2022. 2022 ya, betul. 2022 ya. Oke. Waktu bikin kayak gini ya, lu ada dramanya kayaknya. Dramanya kalau di arsitek bangun rumah sendiri itu apa? Apakah di diri kamu sendiri? Kebanyakan dramanya? Dena kali ya. Ya. Kebanyakan Dena. Sebenarnya pas bangun nggak gitu ada drama. Mau bangunnya aja yang nggak bangun-bangun Iya. sebenarnya. Ya. Soalnya Denanya berubah-ubah terus. Denanya berubah terus, benar. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu semua arsitek itu pas bangun rumah sendiri lancar nggak lancar ternyata sebenarnya. Bangunnya lancar, mulainya yang susah. Mulainya yang susah. Dan itu selalu berubah-ubah nih. Betul. Iya, kalau kita mungkin karena bangun rumah sendiri, jadi kita nggak gambar detail ya. Maksudnya sambil berjalan kurang lebih konsepnya materialnya warna kita tahu. Cuman kayak fixin barangnya kita berani mepet. Karena kan kita udah kebayang. Kadang itu yang susah dijelasin ke klien gitu kan. Jadi kalau misalnya udah ngerjain rumah sendiri udah semenak-menaknya gitu ya. Oke deh teman-teman, jangan lupa makasih banget udah tonton episode kita kali ini. Jangan lupa follow Instagramnya. Apa lagi coba? Di mrad.studio. Ya, Instagramnya di @mrad.studio dengan Mas Ren kalau misal mau ngobrol nanti. Boleh. Jangan lupa like, comment, follow, subscribe di @arsitektur Indonesia. Kita ada TikTok dan ada Instagramnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!